Selamat datang di Rekap Manhua kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Sementara di sisi lain, Ryumin kembali menyamar menjadi anggota eksekutif PCW untuk mengikuti rapat. Terlihat Ryumin berbincang santai dengan Yami sesaat sambil menunggu kedatangan sang ketua. Tidak lama kemudian, sang ketua memasuki ruang rapat online. Ia menyapa semua anggota dan berharap mereka dalam keadaan baik. Sang ketua tidak ingin membuang waktu lebih lama dan memulai topik rapat. Ia bertanya kepada Ryumin tentang kandidat pendaftar yang cocok untuk dijadikan eksekutif. Ryumin mengaku telah menyeleksi lebih dari 30 kandidat berdasarkan level dan peringkat area. Sang ketua ingin memastikan bahwa sabit hitam tidak ada di antara 30 daftar kandidat tersebut. Ryumin dapat memastikan bahwa tidak ada sabit hitam di dalamnya, dan ia akan melaporkan langsung kepada sang ketua jika melihat namanya di formulir pendaftaran. Sang ketua lalu beralih ke topik selanjutnya. Ia mendengar ada seorang anggota kongres yang menghina pemain belakangan ini. Sang ketua ingin memberikannya pelajaran sebagai contoh bagi pemerintah bahwa para pemain tidak akan tinggal diam jika tertindas. Ia menegaskan bahwa musuh PCW adalah orang pemerintahan yang berusaha mengekang pemain dengan hukum. Dalam hati, Ryumin mengejek sang ketua yang bahkan bukan seorang pemain. Namun ia dengan tidak tahu malunya ingin melindungi pemain sambil menganggap dirinya sebagai ketua dari para pemain yang ada di dunia. Sungguh konyol. Singkat waktu, rapat pun telah usai. Ryumin yang baru saja selesai mandi mendapatkan sebuah pesan di ponselnya tentang perkembangan pasar pemain yang kini telah resmi dibuka. Dan sesuai dugaan Ryumin, puluhan ribu pemain sudah mendaftarkan barang mereka untuk dijual. Para pemain yang pesimis lebih memilih menjual barangnya untuk mendapatkan uang dan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang sebelum mereka meninggal dalam misi. Ryumin tanpa pikir panjang langsung mengakses pasar pemain dari ponselnya. Terdapat banyak barang yang dijual, mulai dari material biasa sampai material langka dan berharga. Ryumin membeli 2 item yang dibutuhkannya sebagai bahan untuk membuat perlengkapan tingkat unik. Setelah memeriksa segalanya sudah benar, Ryumin memasukkan alamat pengantaran dan langsung membelinya tanpa ragu. Dalam hati ia bersyukur telah berhasil membuka pasar pemain. Segalanya menjadi mudah, terlebih dengan dirinya yang mengetahui segala informasi dan material pembuatan. Setelah selesai belanja keperluan material, kini Ryumin beralih ke kristal mana. Harga satu kristal mana pada umumnya berkisar 2 juta won. Namun harga tersebut tidak menjadi masalah bagi Ryumin yang memiliki banyak uang. Ia memborong semua kristal mana yang dijual sekaligus. 2 hari pun berlalu dengan sangat cepat. Terlihat Riwon sedang mengambil pakaian yang baru dicuci dan kini berniat kembali ke rumah untuk beristirahat. Namun ia terkejut ketika melihat banyak paket yang berjejer bertumpuk satu sama lain memenuhi ruang tamu. Riwon penasaran apa yang dibeli kakaknya sampai paketnya memenuhi seisi rumah. Sementara Ryumin sendiri juga tidak menyangka barang yang ia beli sudah sebanyak ini. Ia menjelaskan kepada Riwon bahwa barang yang dibelinya hanyalah barang untuk para pemain dan melarang Riwon untuk tidak menyentuhnya sama sekali. Ryumin kemudian membuka isi paket dan memeriksa barang pesanannya dengan teliti. Ia mengumpulkan kristal mana menjadi satu yang akan digunakan untuk membuat perlengkapan. Setelah memeriksa semuanya, Ryumin tidak sabar ingin segera melakukan penggabungan. Ryumin memulai penggabungan kristal mana tingkat tinggi dengan mencampurkan beberapa kristal mana tingkat rendah. Singkat waktu, beberapa kristal mana tingkat tinggi dengan berbagai warna berhasil didapatkan Ryumin. Ryumin memeriksa tas penyimpanan, memastikan kristal mana dari setiap warna telah berhasil digabungkan. Setelah itu, kini Ryumin berniat menggabungkan kristal mana ke dalam senjata miliknya. Dimulai dari kristal berwarna merah. Penggabungan tersebut berhasil dan memberikan efek penambahan kerusakan sebesar 16%. Singkatnya, Ryumin menggabungkan semua kristal ke dalam perlengkapannya, menambahkan atribut kekuatan sebesar 32 poin ke dalam pelindung kepala. Lalu penambahan atribut keberuntungan sebesar 32 poin ke dalam baju zirah. Lalu penambahan ke semua atribut sebanyak 16 poin ke dalam cincin aksesoris. Setelah penambahan secara besar-besaran, Ryumin memutuskan untuk memakai semua perlengkapannya kembali. Lalu membuka panel sistem untuk memeriksa atribut miliknya.
Kini semua atribut yang dimiliki Ryumin semuanya berada di atas 200 poin. Atribut tersebut belum termasuk tambahan dari buff apapun. Jika ditambahkan dengan buff miliknya dan buff Julie, maka atributnya setidaknya akan mencapai angka 600 hingga 900. Ditambah dengan efek tambahan akibat memakai batu kristal 7 warna dengan peringkat tinggi, memberikan status resistansi terhadap status negatif sebesar 50%. Kini Ryumin dapat dengan percaya diri mengamuk sesukanya di medan perang tanpa memedulikan apapun. Ditambah dengan kalung Java dan kemampuan umum yang juga menambahkan resistansi, kini status resistansi Ryumin mencapai 82%. Ryumin tahu saat orang-orang mengetahui kegunaan kristal mana, harga kristal tersebut akan naik secara gila-gilaan. Bahkan dapat menembus harga 20 juta won hanya untuk kristal peringkat rendah. Ryumin memutuskan untuk menyimpan bahan-bahan lain yang ia beli dari pasar. Mengingat harga dan barang yang akan semakin langka, lebih baik ia membuat perlengkapannya saat mencapai level 60. Ryumin berniat untuk memeriksa bahan lainnya sebelum harga pasar naik. Tidak berapa lama mencari, Ryumin melihat sebuah barang yang menarik perhatiannya. Ia melihat sebuah kulit monster yang langka. Material tersebut adalah bahan untuk membuat perlengkapan legendaris. Dijelaskan bahwa peringkat perlengkapan dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari normal, langka, epic, unik, dan yang tertinggi adalah peringkat dewa. Sistem toko biasanya hanya menjual material sampai tingkat epic, dan barang untuk peringkat unik ke atas harus didapatkan melalui fitur penggabungan. Ryumin mengetahui bahwa kulit langka yang ia lihat barusan adalah hasil buruan dari bos monster putaran kelima. Pertanda ada seseorang selain dirinya yang berhasil mengalahkan bos tersebut. Ryumin berusaha mengingat pemain mana yang mampu melakukan hal tersebut. Setelah berpikir beberapa saat, Ryumin teringat dengan seorang pemain yang memiliki keberuntungan yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjatuhkan material langka. Ryumin juga menyadari bahwa jika memang orang itu yang menjual barang ini, kemungkinan ini adalah jebakan. Terlebih ia melihat tipe transaksi yang hanya boleh dilakukan secara langsung, tidak bisa melalui pengiriman online. Hal tersebut semakin menguatkan asumsi Ryumin. Namun Ryumin tetap ingin memastikannya secara langsung. Ryumin memutuskan untuk menghubungi sang penjual. Transaksi jual beli dan penawaran dilakukan secara online. Ryumin mencoba dengan menurunkan harga barang menjadi 900.000 won. Meskipun sang penjual awalnya menunjukkan keberatan, tidak disangka ia tetap menyetujuinya. Hal tersebut semakin menambah kecurigaan Ryumin. Ryumin kembali mencoba untuk mendorong orang tersebut dengan menekan harga lebih rendah. Kali ini ia menurunkan harga sampai 800.000 won. Orang tersebut awalnya terlihat kesal, namun Ryumin segera mengutarakan alasan yang masuk akal. Ryumin kembali berakting dengan menjelaskan situasinya yang kini benar-benar sangat membutuhkan uang. Tidak disangka, penjual tersebut tetap menyetujuinya dan menyuruh Ryumin untuk ke daerah Suwon sekarang. Kali ini Ryumin tidak ragu. Ia yakin bahwa orang tersebut adalah pelakunya. Ryumin akhirnya menyetujui permintaan orang tersebut dan akan berangkat ke sana sekarang. Ryumin tahu bahwa pemain ini hanya menjebak orang-orang untuk datang kepadanya dan merampas barang berharga milik mereka saat sudah bertemu. Ryumin berniat untuk membereskan orang tersebut sebelum banyak korban berjatuhan, sekaligus mengambil material langka yang ia coba jual di pasar pemain. Sementara di sisi lain, terlihat pria psikopat yang berusaha memancing Ryumin terlihat kesal dengan penawaran yang dilakukan oleh Ryumin barusan. Terlebih ia mengingat kerja keras yang ia lakukan saat harus mengalahkan bos orc tersebut. Ia berniat akan memberi Ryumin pelajaran saat bertemu dengannya nanti. Ia tidak akan membiarkan Ryumin pergi dengan damai begitu saja. Sementara itu, korban pria tersebut terlihat memohon pengampunan untuk dibiarkan hidup. Ia berjanji tidak akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun pria tersebut tidak memedulikan rintihan kesakitan yang dialami korbannya. Ia mengangkat belatinya dan tetap menyerang pria tersebut tanpa belas kasihan sedikitpun. Tidak ada perasaan menyesal tersirat di wajahnya. Malahan, pria tersebut terlihat senang dan menikmatinya sepenuhnya. Ia bahkan tidak sabar untuk melakukan hal yang sama kepada Ryumin. Ia teringat akan masa kecilnya saat ia melihat dunia yang berjalan begitu saja. Tidak ada hal yang menarik. Semua orang melakukan rutinitas yang sama berulang-ulang, dan hal itu membuatnya sangat bosan. Tidak peduli apa yang ia lakukan, semuanya terasa tidak ada artinya. Segalanya terasa hampa. Ia mengira kehidupan saat mencapai sekolah menengah akan mengubah rutinitas menjadi sedikit menarik.
Namun dugaannya salah. Ia telah mencoba belajar seperti yang disarankan orang tuanya, dan mendapat nilai yang sempurna di semua mata pelajaran. Namun hal tersebut tidak membuatnya senang sedikit pun. Karena itulah ia mulai berhenti belajar. Nilainya mulai merosot dan ia mulai dimarahi oleh kedua orang tuanya. Dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Ia menyerang kedua orang tuanya sendiri. Pisau yang masih berlumuran saus tomat masih teringat jelas di pikirannya. Dan saat itulah, ia merasa sangat hidup. Untuk pertama kalinya, segalanya tidak terasa membosankan. Sejak saat itulah, ia selalu melenyapkan nyawa orang hanya untuk mengusir kebosanan. Berkat kecerdikannya, ia tidak pernah tertangkap sekalipun oleh aparat penegak hukum. Beberapa saat setelah itu, ia terlempar ke dunia permainan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan goblin. Dan menurutnya, dunia ini sangat cocok dengannya. Alhasil, ia mendapatkan banyak barang buruan dan juga mendapatkan keberuntungan peningkat hasil buruan. Situasinya bertambah menarik saat mencapai putaran keempat yang mengharuskan para pemain untuk saling menyerang. Dan menurutnya, itu sangat menyenangkan. Teriakan orang putus asa saat mereka diserang menambah motivasinya untuk bertindak lebih jauh. Dan kini ia bersiap untuk bertemu dengan Ryumin. Namun sebelum itu, ia mengangkat tubuh pria yang terkulai tidak berdaya. Dan menyembunyikan tubuh tersebut ke dalam tempat sampah yang tertutup rapat untuk menghapus jejaknya. Dan ketika Ryumin mendekat ke arahnya, ia akan menggunakan kemampuan profesinya yang dapat meledakkan mayat untuk mengalahkan Ryumin. Lalu, jika keajaiban terjadi di mana Ryumin berhasil selamat, ia akan menggunakan kemampuan pengutuknya untuk menyiksa Ryumin secara perlahan sampai menemui ajalnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Terlihat sosok bayangan muncul perlahan dari balik gang sempit tersebut. Pria tersebut semakin bersemangat melihat mangsanya mendekat. Dan tidak lama kemudian, muncul sosok pria yang mirip seperti Yongmin tengah berjalan masuk ke dalam gang. Sang pelaku semakin bersemangat melihat mangsanya berjalan mendekatinya. Hanya sisa sedikit lagi sebelum Yongmin memasuki jarak ledakan. Namun Yongmin tiba-tiba menghentikan langkahnya. Membuat sang pelaku tersebut kebingungan dengan alasan Yongmin yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Yongmin tiba-tiba menyapa sang pelaku dan ingin memastikan jika pria itu yang menjual kulit legendaris tersebut. Pria tersebut terlihat kesal saat dirinya ketahuan. Ia menyayangkan rencananya yang akan berhasil andai saja Yongmin bergerak beberapa langkah lagi ke depan. Sementara Yongmin dengan santai menyuruh pria tersebut untuk keluar dan menyerahkan kulit legendaris tersebut. Ia akan segera menyerahkan uangnya. Merasa tidak ada pilihan lain, pria tersebut akhirnya keluar dan menyapa Yongmin. Ia tidak menyangka Yongmin akan datang secepat ini. Dalam hati, pria tersebut diam-diam ingin mengubah rencana penyerangan. Ledakan mayat bukanlah salah satu kemampuan menyerang yang ia pelajari. Sementara Yongmin masih menyuruh pria tersebut mendekat. Menurutnya, sangat aneh jika seorang penjual tidak menemui pembelinya secara langsung. Pria tersebut sengaja memancing Yongmin untuk mendekat dengan alasan kakinya terlaku saat dalam perjalanan ke tempat ini. Yongmin kesal dan mengaku dirinya juga terluka. Ia enggan untuk mendekati pria tersebut. Melihat pria tersebut yang masih tidak ingin menemuinya, Yongmin menuduh pria tersebut berniat menipunya. Dan sengaja menuduh pria tersebut memancingnya ke gang sempit untuk merampoknya. Pria tersebut semakin panik melihat Yongmin bisa menebak niat jahatnya. Namun pria itu berusaha tenang dan tidak membiarkan Yongmin untuk menuntun alurnya. Sementara Yongmin sengaja terus memprovokasi pria tersebut dengan terus menuduhnya sebagai penipu. Merasa rencananya akan gagal, pria tersebut segera mengeluarkan barang yang disepakati untuk membuktikan bahwa ia bukan penipu. Setelah melihat barang tersebut, ekspresi Yongmin berubah, senyum menyeramkan terhias di wajahnya. Membuat sang pelaku semakin heran dan merasa gugup dengan tingkah aneh pelanggannya yang satu ini. Belum juga mengetahui apa yang sedang terjadi, tiba-tiba ia berteriak kesakitan ketika menyadari salah satu tangannya kini telah hilang. Kebingungan bercampur ketakutan kini merasuki tubuh sang pelaku. Ia tidak bisa melihat pergerakan Yongmin sama sekali. Jelas-jelas Yongmin terlihat masih berdiri jauh di depan sana. Namun tiba-tiba ia diserang begitu saja. Tiba-tiba wajah sang pelaku berubah pucat ketika menyadari ada keberadaan di belakangnya. Ketika menoleh, ia melihat Yongmin di sana, menatapnya dengan senyuman menyeramkan dengan pedang di tangannya, bagaikan malaikat pencabut nyawa yang ingin mencabut nyawanya. Dan sosok Yongmin adalah kemampuan penyamaran yang dipakai oleh Ryumin untuk mengelabui sang pelaku.
Pria tersebut kebingungan dan tidak percaya ketika melihat sosok Yongmin ada dua. Namun Ryumin berpura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakan pria tersebut. Ryumin mengaku dirinya yang asli hanya ada satu. Dan ketika pria tersebut menoleh kembali ke depan, sosok Ryumin yang berdiri di depannya telah menghilang. Ryumin yang asli membungkuk untuk mengambil material kulit langka yang terjatuh di lantai. Sementara pria tersebut hanya bisa melihat dengan tatapan tidak puas. Merasa dirinya terpojok, pria tersebut menggunakan salah satu kemampuan kutukannya untuk menyerang Ryumin. Skill kutukan ini memberikan efek ketakutan ekstrim kepada target. Keberhasilan kemampuan ini tergantung dengan resistansi target. Sementara Ryumin hanya bersikap santai tanpa berusaha menghindarinya. Dengan status resistansi yang kini mencapai 80%, Ryumin yakin ia dapat menahan serangan tersebut. Benar saja, kutukan yang diberikan oleh sang pelaku tidak dapat menyentuh Ryumin sedikit pun. Pria tersebut semakin panik. Ia tidak menyangka resistansi Ryumin akan setinggi itu. Belum pernah ada orang yang berhasil menahan kemampuannya selama ini. Belum sempat bereaksi lebih lanjut, Ryumin memberikan pukulan kuat tepat ke wajahnya. Pukulan tersebut terasa sangat sakit sampai ia merasa tulang rahangnya akan patah. Pria tersebut penasaran setinggi apa atribut kekuatan yang dimiliki oleh Ryumin. Rasa penasarannya terjawab oleh beberapa pukulan susulan yang terus menghantam wajahnya tanpa ampun. Tubuhnya terhuyung-huyung ke sana kemari dan akhirnya jatuh terkulai ke tanah tanpa daya. Pria tersebut meringis kesakitan, umpatan dalam hati terus mengiang menyerukan betapa gilanya sosok yang ada di depannya sekarang. Tiba-tiba, Ryumin menggunakan kemampuan penyembuh untuk menyembuhkan pria tersebut. Pria tersebut kebingungan dan penasaran tentang alasan Ryumin menyembuhkannya. Awalnya pria tersebut mengira Ryumin akan mengampuninya karena telah mengambil material langka secara cuma-cuma. Namun dugaannya terbukti salah ketika Ryumin menjelaskan bahwa tujuan menyembuhkannya adalah untuk menghajarnya lebih lama. Ia tidak berniat melepaskan pria tersebut atas kekejaman yang selama ini ia perbuat kepada orang-orang yang tidak bersalah. Ryumin terus menghajarnya tanpa ampun, berharap pria tersebut dapat merasakan apa yang dirasakan korbannya saat ia melakukan penyiksaan kepada mereka. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan tanpa ragu. Suara pukulan dan tulang patah terdengar jelas di udara. Namun semuanya kembali sembuh saat Ryumin menggunakan kemampuan penyembuh terhadapnya. Pria tersebut kembali bangkit dan mengumpat kesal. Tiba-tiba sistem notifikasi memberitahukan kemampuan kutukan pria tersebut telah dapat digunakan kembali. Pria tersebut kembali percaya diri, mengira dirinya akan berhasil mendaratkan serangan kutukan dengan kemampuannya. Sayangnya, Ryumin dapat membaca isi pikirannya dengan sangat jelas dan segera menyerang matanya. Kini kemampuannya tidak dapat digunakan, mengingat kemampuan kutukan mewajibkan pengguna menatap target selama 5 detik. Ryumin merasa sedikit iba dengan orang tua pria tersebut. Bahkan Ryumin melemparkan sindiran, mengaku dapat merasakan perasaan kecewa orang tuanya karena telah melahirkan sampah sepertinya. Sebagai upaya terakhir, pria tersebut mengeluarkan belatinya dari tempat penyimpanan, berusaha untuk melindungi dirinya. Ia menebas ke depan secara membabi buta tanpa arah, berharap serangan tersebut akan mengenai Ryumin jika beruntung. Tentu saja keberuntungan tidak berpihak kepada orang jahat. Ryumin menendangnya dengan keras, membuat tubuh pria tersebut terpelanting ke belakang. Pria tersebut merasa semakin putus asa. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Ia telah kehilangan satu tangannya, bahkan matanya kini tidak dapat melihat. Namun pria tersebut mengingat bahwa ia masih menyimpan mayat korbannya yang dapat ia gunakan untuk menyerang. Bahkan jika dirinya tidak selamat, ia bersumpah akan menyeret Ryumin bersamanya ke neraka. Sayangnya, pria tersebut tidak mengetahui bahwa Ryumin dapat membaca isi pikirannya dengan jelas. Pria tersebut memutuskan untuk menggunakan kemampuan ledakan mayatnya. Ledakan besar terjadi. Puing-puing beterbangan, menghancurkan apapun yang ada di sekitar. Tidak jauh dari lokasi kejadian, warga sekitar mendengar adanya suara ledakan yang terdengar jelas di telinga mereka. Para warga memutuskan untuk pergi ke lokasi ledakan untuk memeriksa situasi. Setelah sampai di tempat kejadian, mereka melihat banyak bekas ledakan yang menimbulkan banyak kerusakan. Para warga segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat. Selang beberapa saat, polisi setempat menyegel tempat kejadian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menduga ledakan terjadi akibat kebocoran gas, dan melarang para warga untuk tidak mendekat. Sementara di sisi lain,
Ryumin mengawasi segala perkembangan situasi dari atas lantai sebuah gedung. Ryumin lega ia sempat kabur membawa pria tersebut. Dijelaskan bahwa pria ini bernama Songtak. Dia merupakan salah satu pemain yang memperebutkan posisi kedua dan ketiga dari seluruh area. Meskipun kemampuannya hebat, Ryumin tidak ingin menjadikannya pembunuh berantai sebagai rekannya. Namun ia akan memanfaatkannya untuk berburu bos saat waktunya tiba. Karena yang Ryumin incar darinya adalah kemampuan keberuntungan yang dapat meningkatkan hasil buruan. Bahkan peningkatannya dapat mencapai 10 kali lipat dari pemain biasa. Dalam regresi sebelumnya, Songtak mendapat banyak barang langka dan menjadi sangat kuat dengan kemampuan tersebut. Ryumin mengambil pedangnya dari tempat penyimpanan, menyerang salah satu kakinya, lalu kembali menyembuhkannya. Tidak lupa, Ryumin juga menyembuhkan matanya yang terluka. Ryumin yakin Songtak pasti akan terpukul ketika melihat kondisinya yang tragis saat ia terbangun. Dengan kondisinya sekarang, Ryumin yakin Songtak tidak bisa melakukan penyerangan lagi. Ryumin juga tidak perlu khawatir akan balas dendam, karena sedari awal, Ryumin memakai wajah dan tubuh Yongmin sebagai penyamaran. Menjelang sore harinya, tubuh Songtak yang awalnya tidak sadarkan diri kini perlahan mulai bergerak. Kini ia sepenuhnya tersadar dan penasaran di mana dirinya berada. Ia berusaha mengingat kembali kejadian terakhir yang ia alami. Ia mengingat dirinya menggunakan kemampuan ledakan mayat. Namun saat berusaha berdiri, ia baru sadar jika kaki kanannya kini telah menghilang entah kemana. Ia mencari kesana kemari, mencari sosok Ryumin yang membuat keadaannya seperti sekarang. Tiba-tiba tangannya menyentuh sebuah kertas yang terlipat di lantai tepat di sampingnya. Songtak mengambil dan memeriksa isi kertas tersebut. Isi pesan tersebut adalah pengakuan Ryumin yang merasa iba karena Songtak kehilangan kakinya akibat ledakan yang ia picu sendiri. Tentu saja pernyataan tersebut adalah sebuah kebohongan. Ryumin juga menasihatinya agar menjalani kehidupan yang lurus. Tubuh Songtak bergetar setelah mendengar ceramah yang disampaikan dalam bentuk tulisan kepadanya. Dalam akhir pesannya, Ryumin mengancam tidak akan mengampuni Songtak jika ia kembali melakukan penyerangan. Ryumin juga mengetahui jelas alamat rumahnya dan akan memburunya jika hal tersebut terjadi. Songtak masih tidak percaya dengan seluruh nasib tragis yang ia alami. Ia mengira ledakan tersebut setidaknya dapat membuat Ryumin sekarat, tetapi malah kakinya yang menjadi korban ledakan. Songtak ingin mengambil ponsel dari sakunya, namun ia tidak mendapati adanya barang tersebut. Ia mencari ke saku kantong celana satunya, namun tetap nihil. Tidak hanya ponselnya yang hilang, bahkan dompet miliknya juga menghilang entah kemana. Songtak tidak percaya ia dikalahkan dan dirampok dalam satu hari yang sama, membuat urat-uratnya menegang karena amarahnya yang memuncak. Ia meronta-ronta dengan anggota tubuhnya yang tidak lengkap, berusaha meluapkan kekesalan yang ia rasakan, dan bersumpah penghinaan yang ia terima hari ini akan ia balas suatu hari nanti. Sementara di sisi lain, di sebuah hotel mewah yang juga merupakan tempat kediaman Ma Gyeong berada, terlihat Ryumin dan Julie berbincang hangat sambil menikmati hidangan lezat yang ada di restoran tersebut. Julie terkesan dengan restoran tempat mereka berada. Menurutnya, ini adalah restoran terbaik yang pernah ia kunjungi selama ini. Ryumin terlihat puas melihat Julie menyukai makanan yang ia pesan. Ia mengajak Julie untuk sering ke sini di lain waktu. Julie bingung dengan maksud Ryumin yang akan sering mengajaknya. Ia tidak yakin apakah Ryumin memiliki maksud tersembunyi, atau hanya sekadar basa-basi. Julie sedikit cemberut tentang Ryumin yang selalu menolak ajakannya setiap ia mengajak keluar. Ryumin meminta maaf karena akhir-akhir ini ia sangat sibuk. Ada beberapa hal yang terjadi. Dalam hati ia meminta maaf kepada Julie. Rapat PCW dan rapat pasar pemain membuatnya menghabiskan waktu seharian. Jangankan bertemu dengan Julie, bahkan ia tidak memiliki waktu hanya untuk sekedar makan. Terlebih, ia tidak bisa bepergian dengan bebas karena Ryumin menyadari ada seseorang yang sedari tadi membuntutinya. Bahkan sampai sekarang, Ryumin masih bisa merasakan kehadiran orang tersebut. Dan Ryumin tahu siapa orang tersebut. Ia adalah utusan dari ayah Christine, seorang assassin level 28 yang bernama Jeffrey. Awalnya Ryumin tidak sadar sama sekali bahwa dirinya diikuti. Namun berkat skill pendeteksi keberadaan, ia akhirnya menyadari Jeffrey telah mengawasinya selama beberapa hari. Ryumin juga mengetahui bahwa kemampuan menghilang yang digunakan Jeffrey adalah kemampuan dari assassin setelah mengalami kenaikan peringkat. Awalnya ia tidak dapat mengetahui identitasnya.
Satu hal yang dapat Ryumin pastikan adalah Jeffrey tidak memiliki kemampuan pendeteksi keberadaan, mengingat Jeffrey mengikutinya secara terang-terangan. Untuk mengungkap jati diri Jeffrey, Ryumin bersembunyi di suatu tempat sampai Jeffrey kehilangan jejaknya. Lalu Ryumin mengaktifkan kemampuan menghilangnya dan balik membuntuti Jeffrey. Lalu setelah Jeffrey tidak menemukan Ryumin, ia menampakkan dirinya dan melaporkan seluruh kejadian yang ia saksikan kepada ayah Christine. Pada saat itulah ia mengetahui identitas Jeffrey yang sebenarnya. Dari percakapan yang dilakukan Jeffrey kepada ayah Christine, Ryumin dapat mengambil kesimpulan bahwa ayah Christine tidak suka kepadanya dan mengetahui niatnya yang ingin menyiksa Ryumin. Ryumin memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu dan membiarkan Jeffrey terus membuntutinya. Kembali ke masa kini, saat Julie memecahkan lamunan Ryumin. Julie mengungkapkan kebingungannya dengan pesan yang disampaikan untuk tidak termakan godaan saat berada di putaran ke-7 nanti. Ia juga bingung dengan Ryumin yang tidak memberitahukan informasi detail kali ini. Ryumin membenarkan hal tersebut. Dalam hati, Ryumin sengaja tidak memberitahukan segalanya. Ia merasa jika memberitahukan semua yang ia ketahui, Julie malah akan gagal dalam misi tersebut. Dan kegagalan berarti kematian. Ryumin tidak ingin membiarkan rekan-rekannya gagal pada regresi terakhir ini. Dengan ekspresi yang sayu namun serius, Ryumin mengajak Julie untuk berjuang sekuat tenaga agar berhasil mencapai putaran terakhir. Julie tersenyum melihat perhatian Ryumin yang ditujukan kepadanya. Dalam hati, ia berjanji akan bertahan sampai akhir demi orang yang disukainya. Singkat waktu, kini putaran ke-7 resmi dimulai. Para pemain kembali ke dunia permainan, dan Sang Dewi muncul seperti biasa untuk memandu para manusia yang masih dianggapnya rendahan. Meskipun sering mendapat hinaan dari Dewi setiap kali, para pemain masih belum terbiasa dan terlihat marah. Namun Sang Dewi tidak peduli dan melanjutkan prosedur permainan. Namun Sang Dewi menyadari bahwa pemain yang selamat kini tidak mencapai 500. Oleh karena itu, penyatuan area akan kembali dimulai seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, tanah tempat para pemain berdiri bergetar hebat. Suara gemuruh bagaikan daratan terbelah terdengar jelas di telinga. Garis sihir berbentuk persegi mulai muncul, seolah setiap persegi melambangkan area yang disatukan. Tanah-tanah terangkat begitu saja. Berbagai area kini bermunculan di udara, menciptakan pemandangan yang tidak masuk akal saat dilihat dengan mata. Area-area tersebut kini mulai menyatu menjadi satu kesatuan besar. Kini jumlah pemain dari penyatuan ini bertambah menjadi 4.992. Sang Dewi menyuruh para pemain tidak terlalu waspada satu sama lain. Mereka semua merupakan sesama orang Korea. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, saat ada penyatuan area baru, maka Sang Dewi akan memilih perwakilan area yang baru. Sementara Ryumin hanya tersenyum dengan percaya diri, pertanda ia telah mengetahui kejadian yang akan terjadi. Ryumin tidak akan melepaskan pemilihan perwakilan area pada putaran kali ini. Hadiah yang ditawarkan kali ini terlalu bagus untuk ditolak. Selain misi sampingan yang memberi hadiah langka, kekuatan perintah absolut juga dapat digunakan di dunia nyata. Dan pada putaran ini juga, Ryumin akan mendapatkan batu rune perisai mental. Kekuatan batu ini memberikan efek kepada pengguna untuk menahan serangan mental. Dan kemampuan ini berguna untuk melawan Yami, salah satu eksekutif petinggi PCW. Ryumin berjanji kepada dirinya untuk tidak menahan diri di putaran ini. Ia harus mendapatkan kedua benda tersebut tidak peduli apa yang terjadi. Bahkan Ryumin telah melakukan persiapan yang matang untuk melewati rintangan ini. Dengan dimulainya penyatuan area baru, 10 dewi yang mewakili area masing-masing kembali berkumpul dan membahas tentang siapa yang akan memberikan panduan untuk memandu para pemain. Salah satu dewi mengungkit kabar yang ia dengar tentang Priscilla yang bermain suatu permainan dengan Olivia. Para dewi merasa permainan tersebut sangat menyenangkan dan memberikan usulan yang sama kali ini. Melihat dirinya memiliki kesempatan untuk menang, Priscilla mulai merencanakan beberapa hal di dalam kepalanya. Priscilla tanpa ragu menyepakati permainan tersebut dan mengajak seluruh dewi untuk memainkannya. Namun belum sempat Priscilla selesai berbicara, pembicaraannya dipotong oleh dewi yang mengusulkan permainan tersebut. Ia tahu bahwa Priscilla memiliki Ryumin di dalam areanya. Para malaikat merasa tidak adil jika permainan ini dilaksanakan seperti sebelumnya, karena hal itu jelas akan menguntungkan Priscilla. Priscilla terlihat kesal karena rencananya kini gagal. Ia lalu bertanya kepada dewi lain apakah mereka memiliki ide lain. Salah satu dewi memiliki saran.
Dikarenakan Ryumin kini mencapai level 50, permainan adu kekuatan tidak akan berarti karena dapat dipastikan Ryumin yang akan menang. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk melihat pemain pertama yang menyelesaikan putaran ketujuh. Dewi lainnya tertarik mendengar ide tersebut, mengingat putaran ketujuh tidak ada hubungannya dengan kekuatan seorang pemain. Sang Dewi yang mengusulkan ide tersebut menghampiri Priscilla dan menanyakan pendapatnya. Priscilla terlihat sedikit gugup. Setelah metode pemilihan perwakilan area telah ditentukan, Priscilla kini kembali ke hadapan para pemain, berniat untuk memandu para pemain. Setelah Priscilla menjelaskan semua aturannya, reaksi para pemain bermacam-macam. Ada yang kesal karena pertarungan antar pemain tidak terjadi, sementara perwakilan daerah lainnya merasa lega mengingat mereka tidak perlu melawan Ryumin secara langsung. Sistem notifikasi memberitahukan informasi tentang misi putaran ketujuh. Sayangnya, tidak ada informasi apapun yang tertulis di sana. Tentu saja hal tersebut membingungkan para pemain. Mereka mengira para dewi sedang mempermainkan mereka. Namun Priscilla segera menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Sistem yang ditunjukkan tidak mengalami kesalahan, dan informasi tentang putaran ketujuh memang rahasia. Setelah menyampaikan hal tersebut, Priscilla tanpa memberikan informasi lebih lanjut menghilang begitu saja di udara, meninggalkan para pemain yang masih dilanda kebingungan. Kini para pemain mulai panik. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan syarat untuk menyelesaikan misi pun tidak diberitahukan. Para pemain mengambil inisiatif untuk berburu dan berharap misi akan diberikan setelah mereka melakukan pergerakan. Tiba-tiba, Sangchul, Ahrin, Taisuke, dan Julie datang bersama dan menghampiri Ryumin. Mereka kebetulan bertemu dan memutuskan untuk melewati misi ini bersama-sama. Lagi pula, dengan tidak ada informasi apapun, akan lebih baik memiliki rekan daripada harus berpikir sendirian. Sangchul mencoba untuk mendapatkan informasi mengenai tujuan putaran ketujuh dari Ryumin, berharap Ryumin mengetahui sesuatu yang dapat membantu mereka. Ryumin berpura-pura tidak mengetahui apapun. Sistem yang ditunjukkan kepadanya sama dengan pemain lainnya. Sangchul mencoba untuk memberitahukan informasi dari peramal Ryumin kepada Ryumin sendiri. Namun berbeda dengan sebelumnya, kini Sangchul memberitahukan bahwa sumber informasi tersebut berasal dari seorang peramal di dunia nyata. Ryumin menatap Sangchul dengan penuh pertimbangan. Ia bersyukur sebelumnya Sangchul menjaga identitas peramal, namun kini sebaliknya. Ada sedikit penyesalan karena telah mempercayai Sangchul. Namun Ryumin memutuskan untuk menguji Sangchul lebih jauh. Ryumin sengaja tidak mempercayai peramal. Menurutnya hal tersebut sangat konyol untuk dipercaya. Sangchul berusaha meyakinkan Ryumin dengan mengaku telah mendapat banyak bantuan dari peramal tersebut. Ia bahkan mengonfirmasikan apa yang ia katakan melalui Ahrin, dan Ahrin bersumpah bahwa apa yang dikatakan Sangchul semuanya adalah benar. Ryumin menghela napas, melihat Ahrin juga mengkhianatinya. Namun Ryumin tidak ingin mengambil kesimpulan dengan cepat. Ryumin memutuskan untuk mendengarkan mereka lebih lanjut. Sangchul lalu memberitahukan pesan Ryumin yang memperingatkan mereka untuk tidak termakan dengan godaan. Julie terkejut mengetahui pesan yang sama yang ia dapat dari Ryumin. Julie yang ingin memastikan, bertanya identitas sang peramal tersebut yang bernama Ryumin. Sangchul dan Ahrin sangat terkejut melihat Julie yang juga mengetahui identitas Ryumin. Sementara Ryumin semakin menghela napas berat. Tidak hanya mereka berdua yang mengungkapkan identitasnya, namun kini Julie juga ikut-ikutan dengan mereka. Meskipun identitas peramal Ryumin telah diketahui, ia tidak berencana untuk mengungkapkan identitas sabit hitam yang asli kepada mereka. Ryumin berterima kasih kepada mereka dan menyuruh mereka mulai berpencar untuk mencari informasi lebih banyak. Dalam hati, Ryumin sengaja memisahkan mereka agar mereka tidak membahas identitas peramal lebih lanjut. Mereka menuruti semua yang diperintahkan oleh Ryumin begitu saja, termasuk Julie yang juga harus menyelesaikan misi ini sendirian. Julie mengucapkan terima kasihnya dan segera berpamitan. Ryumin menghela napas untuk kesekian kalinya. Ia tidak menyangka situasi akan berkembang menjadi menjengkelkan seperti ini. Ryumin terlihat sedang memikirkan tindakan apa yang harus ia lakukan sekarang. Sampai di mana ia mendengar teriakan yang tiba-tiba terdengar dari arah hutan. Ryumin segera berlari menuju arah sumber teriakan tersebut, berharap pemain yang sedang dalam masalah bukanlah salah satu orang yang ia kenal. Namun sesampainya di tempat kejadian, terlihat ekspresi Ryumin yang tampak sangat terkejut. Ia melihat Julie sedang terduduk lemas di batang pohon besar sambil memegang perutnya yang terluka.
Ryumin dengan panik segera menghampiri Julie dan bertanya apa yang telah terjadi padanya. Sambil memegang lukanya agar tidak mengalami pendarahan lebih lanjut, Julie memanggilnya dengan namanya dan meminta tolong kepada Ryumin. Ryumin terkejut menyadari Julie mengetahui identitas aslinya. Namun segalanya terasa sangat aneh. Julie bahkan memastikan bahwa dirinya adalah Ryumin yang ia kenal. Sambil menangis, Julie mengaku ia bisa mengenali cinta pertamanya dengan jelas. Ryumin semakin terkejut saat ia mengetahui Julie selama ini berpura-pura tidak mengetahui identitasnya. Namun Ryumin tidak mempermasalahkan hal itu sekarang. Ia menopang Julie yang tubuhnya semakin lemah dan menuntut tahu siapa pelaku yang membuatnya terluka. Ryumin segera mengaktifkan kemampuan penyembuhan untuk menyembuhkan Julie. Ia lega karena dirinya tepat waktu. Luka parah yang diderita Julie perlahan sembuh. Julie berterima kasih kepada Ryumin karena telah menyembuhkannya. Ryumin menyuruh Julie untuk memberitahukan pelaku yang menyerangnya. Julie dengan lirih mengatakan bahwa Sang Chul adalah pelakunya. Emosi Ryumin seketika memuncak. Ia akan mencari Sang Chul untuk membayar atas segala yang telah diperbuatnya. Namun sang pelaku bahkan tidak berusaha bersembunyi, melainkan menghampiri Ryumin secara langsung. Sang Chul datang bersama Ahrin. Dengan sikap santai yang seolah tidak bersalah, keduanya mengaku telah menyakiti Julie. Ryumin berbalik menatap mereka, menuntut pembalasan yang akan mereka terima akibat berani menyakiti Julie. Sang Chul hanya bersikap santai sambil memberikan beberapa ejekan karena seorang peramal seperti Ryumin mengatakan kata-kata yang begitu kasar kepadanya. Ryumin heran dengan perkembangan situasi yang tidak ia duga. Ia tidak menyangka Sang Chul dan Ahrin juga mengetahui identitas sebenarnya. Sang Chul dan Ahrin mengaku mengetahui informasi tersebut setelah menyiksa Julie. Julie meminta maaf karena telah membocorkan identitasnya. Ia tidak tahan dengan rasa sakit akibat penyiksaan yang mereka lakukan padanya. Sementara Ryumin hanya diam saja. Sang Chul dan Ahrin terus menyindir Ryumin yang terlihat sangat lemah karena wanitanya mengalami luka kecil. Ryumin penasaran ingin mengetahui alasan mereka berdua menyerang Julie. Tentu saja karena Julie dan Ryumin terlihat sangat dekat. Dan mereka memanfaatkan Julie untuk mendapatkan informasi mengenai identitas Ryumin. Ia tidak menyangka informasi yang Sang Chul dapatkan ternyata lebih berharga daripada yang ia duga. Mendengar ancaman tersebut, Ryumin segera mengeluarkan senjatanya. Ia tidak akan membiarkan informasi tentang dirinya tersebar keluar. Sang Chul menyuruh Ryumin untuk tidak buru-buru. Ia mengancam akan meledakkan bom yang telah terpasang di dalam tubuh Julie jika Ryumin berani melangkah mendekat. Ryumin terkejut melihat mereka dengan teganya memasang bom di tubuh Julie. Padahal mereka adalah rekan seperjuangan di putaran sebelumnya. Ryumin menoleh ke belakang, memeriksa kondisi Julie. Sementara Julie terlihat ketakutan mendengar di dalam tubuhnya ada benda yang bisa meledak kapan saja. Sang Chul juga memuji Taisuk yang membantu dalam rencana mereka. Ryumin tidak menyangka bahwa Taisuk juga terlibat dalam semua rencana jahat Sang Chul. Taisuk meminta maaf kepada Ryumin. Ia tidak memiliki pilihan lain selain menaati perintah Sang Chul. Sementara Ryumin sendiri semakin kebingungan. Ia tidak menyangka Taisuk sudah dapat menggunakan kemampuan itu. Ryumin tahu bahwa salah satu kemampuan Taisuk adalah menanam benih hitam kepada target. Namun kemampuan tersebut hanya dapat diaktifkan setelah ia mencapai level 40. Skill tersebut akan mengubah benih menjadi salah satu iblis bawahan secara acak. Dan jika kemampuan tersebut tertanam ke dalam tubuh seseorang, maka dapat dipastikan orang tersebut tidak akan selamat ketika benih tersebut bertumbuh dari dalam. Taisuk mengaku telah berburu mati-matian hanya demi mengejar level Ryumin. Ryumin menyuruh Taisuk untuk mencabut benih tersebut. Namun Taisuk menolaknya. Ia mengaku memang menjadikan Ryumin sosok dewa baginya. Namun hal itu terjadi ketika Ryumin tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Kekagumannya kini telah berubah saat Ryumin gagal melindungi Julie. Sementara Ryumin tidak menyangka rekan-rekannya selama ini semuanya berkhianat. Ryumin ingin melakukan penawaran. Ia akan memberikan semua yang mereka inginkan asal mereka tidak menyakiti Julie lebih jauh. Julie berusaha menghentikan Ryumin, namun Ryumin tetap bersikeras. Sang Chul tertawa penuh kemenangan dan menyetujui kesepakatan tersebut. Ryumin kemudian menyuruh Sang Chul untuk memberitahukan permintaan apa yang ia inginkan, baik itu misi tersembunyi ataupun informasi putaran selanjutnya. Ia akan memberikannya. Namun Sang Chul menolak semua tawaran yang diberikan Ryumin. Ia hanya kesal ketika Ryumin berusaha mengendalikan mereka dan menggunakannya untuk memanipulasi Mageong.
Oleh karena itu, Sang Chul menyuruh Ryumin untuk menghilangkan nyawanya sendiri sebagai pengganti nyawa Julie. Ryumin mengangkat sabitnya dan mengarahkannya ke lehernya. Ia berharap Sang Chul dan Ahrin akan menepati janji mereka setelahnya. Julie menangis dengan sedih dan melarang Ryumin untuk melakukan aksi nekat tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Ryumin mengakhiri dirinya sendiri demi keselamatan Julie. Dalam saat terakhirnya, ia melihat semua rekannya menertawakan kematiannya. Tiba-tiba sistem mengumumkan kepada Ryumin bahwa misi tersembunyi telah terpicu. Dan Ryumin kini berhasil terlepas dari ilusi. Terlihat Ryumin hanya berdiri diam di tempat selama beberapa saat. Sistem notifikasi juga memberitahukan Ryumin telah berhasil menyelesaikan misi utama dalam waktu 2 jam. Sekaligus menyelesaikan misi sampingan yang menuntut pemain untuk membunuh dirinya tanpa keraguan. Saat itulah Ryumin baru teringat bahwa misi putaran ke-7 adalah untuk terbebas dari ilusi. Pantas saja ia tidak dapat mengingat apapun tentang misi di putaran ini. Misi sampingan memiliki syarat yang mengharuskan pemain tidak boleh menyadari bahwa semua yang mereka alami adalah ilusi. Jika mereka tahu, maka misi akan dinyatakan gagal dan mereka akan langsung dihapus. Untuk mengakali hal tersebut, Ryumin menggunakan salah satu otoritas perintah absolut kepada dirinya sendiri sesaat setelah sampai ke dunia permainan. Ia memberikan perintah untuk tidak berpikir bahwa situasi yang ia alami adalah sebuah ilusi, lalu menghapus ingatannya sendiri selama beberapa saat. Bahkan Ryumin berlatih untuk mencuci otaknya sendiri sebelum dipanggil ke dunia permainan. Ryumin terus memberikan sugesti kepada dirinya sendiri untuk menyukai dan menyelamatkan Julie apapun yang terjadi. Putaran ke-7 sengaja dirancang untuk memberikan ilusi kepada para pemain tentang hal yang paling mereka cemaskan masing-masing. Dan untuk kasus Ryumin, hal yang paling ia cemaskan adalah terbongkarnya identitas dirinya sekaligus pengkhianatan rekan-rekannya. Dan karena sistem mendeteksi Ryumin menyukai Julie, sistem sengaja merancang skenario yang berhubungan dengannya. Meskipun merasa sedikit bersalah karena memanfaatkan Julie, Ryumin tetap senang semuanya berjalan dengan lancar. Selang beberapa saat, Ahrin menghampiri Ryumin dan mengajaknya mengobrol. Ryumin tidak percaya Ahrin dapat menyelesaikan misi putaran ke-7 dengan cepat. Ahrin membenarkannya. Ia berhasil terlepas dari ilusi. Namun Ahrin terkejut ketika menyadari rekan-rekan yang lain belum terlepas dari ilusi mereka. Bahkan Ryumin sedikit tidak menyangka Ahrin dapat mengungguli Sang Chul dan yang lainnya dalam putaran ke-7 ini. Ahrin tiba-tiba mengaku kepada Ryumin bahwa ia menyukainya. Belum sempat Ahrin berbicara lebih lanjut, Ryumin segera mengeluarkan senjatanya, lalu menyerang Ahrin tanpa ragu. Ryumin terlihat kesal dan menyuruh Ahrin palsu untuk tidak main-main dengannya. Kini misi utama bagian kedua, tentang menahan diri dari godaan, juga berhasil diselesaikan dalam 2 jam. Setelah menyelesaikan kedua tantangan godaan, kini Ryumin benar-benar terbangun dari ilusi. Sang Dewi terkejut menyadari ada manusia yang dapat menyelesaikan misi putaran ke-7 dengan sangat cepat. Priscilla segera terbang ke arah manusia tersebut guna memeriksa identitas pemain tersebut. Setelah sampai di tujuan, ia melihat Ryumin yang sedang berjalan dengan bebas sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Menyadari Priscilla sedang mengawasi dirinya, ia berpura-pura bertanya kepada Priscilla apa yang sebenarnya telah terjadi. Priscilla terlihat sangat senang sambil memberikan selamat kepadanya karena ia berhasil menjadi orang pertama yang terbebas dari godaan ilusi. Lingkaran sihir bercahaya kuning mengurung diri Ryumin, pertanda ia telah secara resmi menyelesaikan misi tersebut. Kini ia hanya perlu menunggu rekan-rekan yang lainnya. Ia berharap mereka dapat melewati misi ini dengan lancar. Priscilla mempersilakan Ryumin untuk menunggu dengan sabar sampai waktu berakhir, lalu pergi begitu saja dengan raut ekspresi bahagia meninggalkan Ryumin. Ryumin tahu ada misi bagian kedua yang merupakan jebakan dari ilusi pertama. Sistem seolah-olah memberitahukan pemain berhasil keluar dari ilusi dengan memberikan ilusi lain. Ada berbagai macam godaan yang dapat membuat kejatuhan seorang manusia, mulai dari godaan akan harta dan kekayaan, godaan akan kepentingan diri sendiri dan tidak memedulikan yang lain, dan godaan emosional yang menghancurkan sebagian dari rasionalitas manusia. Jika seseorang berhasil menghindar sebelum menghadapi godaan tersebut, atau gagal melepaskan godaan hingga waktu tiba, maka orang tersebut akan tereliminasi. Ryumin yang mulai bosan terlihat duduk di lantai sambil menunggu pemain lain menyelesaikan misinya. Beberapa saat kemudian, para pemain perlahan mulai tersadar. Ada yang tersadar dengan ekspresi terkejut.
Ada juga yang tersadar dengan ekspresi kebingungan. Singkat waktu penyelesaian misi berakhir dan Priscilla muncul untuk memberitahukan hasil dari putaran ketujuh. Pada saat itu sistem kembali memunculkan detail misi yang mengharuskan para pemain untuk melepaskan diri dari godaan dalam waktu 2 jam, dengan misi tersembunyi yang harus melakukan pembunuhan tanpa ragu. Priscilla tersenyum puas ketika melihat para manusia yang mulai meributkan misi sampingan yang tidak masuk akal. Hasil peringkat putaran ketujuh kini juga telah berubah. Ryumin tetap berada di peringkat pertama dengan waktu penyelesaian 1 detik, sementara Christine berada di peringkat kedua dengan waktu penyelesaian 5 detik, diikuti Mageong dengan waktu penyelesaian 6 detik. Para perwakilan area merasa frustrasi ketika melihat Ryumin kembali mendapat peringkat pertama. Kini kesempatan mereka untuk menjadi perwakilan area baru telah sirna sepenuhnya. Seperti biasa, Ryumin menerima 2 hadiah yang didapatkan dari masing-masing peringkat lokal dan global. Dengan hasil tersebut, Priscilla juga secara resmi memenangkan taruhan dan menjadi ratu dari para dewi. Terlihat Priscilla tersenyum ceria sambil mengucapkan perpisahan kepada para pemain yang gagal menyelesaikan misi. Kini tidak ada pemberontakan yang sia-sia. Mereka sadar bahwa Dewi tidak pernah berkompromi dan menghilang begitu saja. Dengan berakhirnya putaran ketujuh, Ryumin kini secara resmi telah diangkat menjadi perwakilan area yang baru. Dan sesuai yang telah diprediksi, kini perintah absolut dapat digunakan di dunia nyata. Ryumin juga menerima hadiah batu rune perisai mental. Kini ia bisa melangkah lebih maju untuk menghadapi Pechewe. Di sisi lain, Mageong terlihat terbangun dari tidurnya setelah dirinya dikembalikan ke bumi. Terlihat ia sangat terpukul dengan ilusi yang diperlihatkan sistem kepadanya. Ia bahkan masih tidak percaya bahwa yang dialaminya barusan hanya ilusi. Dalam ilusi diperlihatkan saudaranya sendiri mencoba melenyapkannya. Pikiran negatif mulai merasuki pikiran Mageong. Ia khawatir jika ilusi yang diperlihatkan merupakan pecahan dari masa depan yang akan menjadi kenyataan. Ia bertekad untuk secepatnya mengembangkan perusahaan agar diakui oleh ayahnya. Selama menjalankan misi, Mageong juga memperhatikan nama samaran para pemain. Tidak ada nama yang berhubungan dengan peramal dimanapun. Mageong mulai mencurigai identitas Ryumin. Ia mencurigai motif Ryumin yang tidak muncul di peringkat global. Padahal seharusnya dirinya dapat menyelesaikan misi tersebut dengan kekuatan penglihatan masa depannya. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang direncanakan Ryumin. Keesokan harinya, Ryumin terlihat sedang memakan sesuatu di restoran. Tatapannya tertuju kepada Julie yang sedang duduk di depannya, namun ekspresi wajahnya menunjukkan kelelahan ekstrim, seolah ia tidak beristirahat semalaman. Ryumin bahkan menyesali tindakannya yang mengajak Julie bertemu, tanpa membiarkannya beristirahat dengan baik. Julie tidak mempermasalahkannya. Namun Julie tiba-tiba terlihat sangat canggung, mukanya memerah menahan malu. Ryumin menyuruh Julie untuk melupakan ilusi yang ia lihat, lagi pula itu hanyalah ilusi semata yang tidak nyata. Julie setuju dengan pendapat Ryumin. Ryumin segera memberitahukan tujuannya bertemu dengan Julie. Ia ingin memberitahukan informasi mengenai putaran ke-8. Ryumin sengaja melakukan itu karena ia tahu Jeffrey masih berdiri di dekatnya sambil mengawasinya. Ia sengaja memberitahukan informasi tersebut agar ayah Christine tidak lagi curiga kepadanya. Ryumin akhirnya membocorkan semua detail misi putaran ke-8, dan informasi tersebut didengarkan oleh Jeffrey dengan baik. Sementara di sisi lain, terlihat sang ketua Pechewe memegang kepalanya yang pusing. Setelah melihat perusahaan pasar pemain yang sukses besar, ia teringat dengan ayahnya yang membandingkan dirinya dengan Mageong ketika nama Mageong muncul di artikel karena mendapat kesuksesan besar. Rasa kekesalannya tidak bisa dipendam, mengingat adiknya yang lebih sukses darinya. Bahkan adiknya berhasil sukses sambil harus memikirkan keselamatannya sebagai seorang pemain. Ia juga tidak menyangka pasar pemain adalah milik Mageong, seseorang yang sangat ia benci. Andaikan saja ia bisa menjadi pemain sungguhan, ia percaya diri dapat mengatasi Mageong dengan mudah. Namun sang ketua tidak menyerah begitu saja. Ia akan menjalankan rencananya dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia demi mendapatkan pengakuan ayahnya. Sementara itu, Ryumin sadar bahwa sang ketua yang baru bergabung dalam rapat menunjukkan ekspresi yang tidak enak dipandang. Yami dan Ryumin menyapa kedatangan sang ketua. Sang ketua langsung bertanya tentang anggota baru yang baru menyelesaikan tes dengan melenyapkan nyawa orang lain, dan Yami membenarkannya. Sang ketua senang mendengar kabar tersebut dan ingin menjalankan rencana selanjutnya. Sementara di belahan dunia lainnya,
tempat kediaman Christine berada. Ayah Christine menyampaikan niatnya untuk menyuruh Christine menjaga hubungan baik dengan sang peramal. Christine tentu terkejut dengan pernyataan ayahnya yang tidak konsisten. Christine tidak menyangka ayahnya mempercayai sang peramal hanya karena tebakannya benar saat di putaran ketujuh. Namun sebelum Christine berbicara lebih lanjut, ayah Christine memotong pembicaraan. Ia diam-diam mengutus Jeffrey untuk mengawasinya beberapa hari, dan Ryumin terbukti bukan orang yang jahat. Terlebih, tunangan Christine, Ma Geong, sangat mempercayai pria tersebut, bahkan bersedia menjadi rekan bisnisnya. Namun terlihat Christine masih belum bisa mempercayainya. Ayahnya sudah menduga hal tersebut. Namun tiba-tiba ada suara lain yang ingin memberikan penawaran. Sosok tersebut adalah Jeffrey datang untuk memberitahukan apa yang ia dengar dari Ryumin mengenai informasi putaran ke-8. Ayah Christine terlihat bersemangat mendengar hal tersebut. Jeffrey tidak menyangka Ryumin akan menjelaskan ramalan yang sangat terperinci mengenai apa yang akan terjadi di putaran selanjutnya. Jeffrey menyarankan Christine untuk menilai Ryumin sendiri ketika putaran ke-8 berakhir dan membuktikan kebenaran dari ramalannya. Meskipun Christine awalnya terlihat enggan, ia tetap akan melakukannya. Jeffrey mulai menjelaskan apa yang Ryumin ceritakan saat itu. Putaran ke-8 membuat para pemain menentukan kesulitan rintangan, dan kesulitan yang dipilih juga akan mempengaruhi pengalaman yang diperoleh. Dan ada hal baru yang akan terjadi di putaran ke-8. Dan hal baru itu adalah NPC, karakter non-pemain, yang ditambahkan untuk mendukung jalannya permainan. Christine tidak menduga informasi yang ia dapatkan kali ini benar-benar lebih detail dari informasi sebelumnya. Dalam hatinya, ia meragukan segala ramalan yang diberikan Ryumin. Namun di sisi lain, apa yang dikatakan Ryumin saat putaran ke-7 memanglah benar. Akankah ada NPC yang benar-benar muncul di putaran berikutnya? Dengan ini, season kedua dari cerita Grim Reaper telah resmi berakhir. Mimin belum mendapatkan info lebih lanjut kapan season 3 akan dirilis. Namun Mimin akan pantau terus dan segera update setelah season 3 rilis. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua, penonton setia yang telah menyawer dan mendukung channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi semangat besar bagi tim untuk terus berkarya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini secara rutin setiap bulan, tersedia fitur membership dari YouTube yang dapat diakses melalui deskripsi channel. Untuk saat ini, membership belum memberikan fitur khusus dan sepenuhnya merupakan bentuk dukungan murni bagi channel ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kesuksesan dalam setiap langkah. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.